Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Hisham, atau yang akrab disapa Abu Jahal, merupakan salah satu sosok yang dikenang sepanjang masa, karena tabiatnya yang buruk dalam sejarah Islam. Ia juga sangat membenci Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia mati secara mengenaskan dalam perang Badar. Setelah kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah berdialog dengan kuburan Abu Jahal. Lantas apa isi obrolan tersebut? Bukan perkara mudah bagi Abu Jahal untuk melihat cahaya Islam, memiliki rasa bersaing oleh Bani Mahzum dan keturunannya, kepada silsilah Bani Hashim, seperti Bani Abdul Manaf dan Bani Qusay, yang membuat hatinya menjadi keras. Abu Jahal merupakan keturunan dari Bani Maksul, sementara Rasulullah dari Bani Hashim. Perbedaan pandangan dan kepercayaan antar kelompok ini yang menjadi asal muasal kebencian Abu Jahal. Hal ini pernah disampaikan Abu Jahal kepada Mughirah bin Syu'bah, yang dikutip dalam buku Cahaya Abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kebanggaan Umat Manusia, karya Muhammad Fatullah. Suatu hari, Mughirah dan Abu Jahal menyusuri jalan kota Mekah. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan Rasulullah. Saat itu Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti jalan Allah. Namun Abu Jahal menolak seruan Nabi tersebut. Setelah Rasulullah meninggalkan mereka, Abu Jahal lalu berkata kepada Mughirah, "Demi Tuhan, sebenarnya aku tahu apa yang dia katakan memang benar. Namun ada satu hal yang menghalangiku dari mengimaninya. Dahulu Bani Qusay pernah berkata, kami memiliki hak al-hijabah, kami pun menyahut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak-hak as-sikoyah, kami pun menyahut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak an-natwah, kami pun menyahut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak aliwah, kami pun menyahut baik. Lalu mereka memberi makanan sebagaimana kami juga memberi makanan, sampai ketika bahu kami bersentuhan, atau kedudukan yang setara. Mereka berkata, dari kami ada seorang nabi. Kalau itu maka demi Tuhan aku tidak akan menyetujuinya." Dalam riwayat lain disebutkan, suatu waktu Abu Jahal berkata, "Kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdullah. Ketika mereka memberikan makanan, kami pun memberi makanan. Ketika mereka membuat barang perniagaan, kami pun membuat barang perniagaan. Ketika mereka memberi, kami pun memberi, sampai ketika bahu kami bersentuhan, dan kami seperti kuda pacu." Mereka berkata, dari kami ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit, lantas bagaimana mungkin kami akan mengakui hal itu? Demi Tuhan, kami tidak akan pernah mau mempercayai hal itu selamanya. Bahkan hingga menjelang ajalnya, Abu Jahal tak sekalipun tertarik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Dalam kitab ringkasan Sahih Muslim karya M. Nashiruddin Albani, diceritakan bagaimana Abu Jahal menjemput ajalnya. Kala itu matahari bersinar terik di Madinah, bertepatan pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Hari terasa lebih panas dari biasanya. Perang Muslim melawan Quraisy pun dimulai siang itu. Kaum Muslim yang berjumlah kecil dengan hanya beranggotakan 313 personil, harus berhadapan dengan pasukan Quraisy yang hampir 3 kali lipat lebih banyak. Meski perang belum pecah, Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di tengah barisan pasukan Muslim. Namun kala itu ada seorang pria yang berusia 16 tahun mendatanginya dan berkata, "Wahai paman, apakah paman kenal dengan Abu Jahal?" "Ya, aku kenal. Ada keperluan apa dengannya?" "Saya dengar Abu Jahal selalu memaki Rasulullah selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihat Abu Jahal, takkan ku lepaskan sebelum salah satu dari kami mati lebih dulu," tegas pemuda tersebut yang bernama Muaz bin Afra. Mendengar ungkapan berani tersebut, Abdurrahman pun merasa takjub. Belum juga reda kekagumannya pada keberanian pemuda itu, datang seorang pemuda lain dari Ansor yang datang menghampirinya. Ternyata sosok pemuda yang mendatangi Abdurrahman bin Auf ini adalah adik Muaz.
yakni Muawis bin Afrah. Ia pun menanyain hal serupa dengan kakaknya. Saya dengar, Abu Jahal selalu jahat dan bersikap keras kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, saya ingin membunuhnya, jawab Muawis yang kala itu masih berusia 15 tahun. Setelah kakak beradik ini mengungkapkan niatnya untuk membunuh Abu Jahal, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dari kejauhan. Ia berteriak, "Itu Abu Jahal!" Abdurrahman berteriak sembari menunjuk di mana Abu Jahal berada. Saat itu Abu Jahal sudah menduga, ia akan menjadi sasaran umat muslim, lantas Abu Jahal pun dijaga oleh pasukan kafir Quraisy. Tiba-tiba, kakak beradik pemberani tadi melesat seperti anak panah, yang siap menghantam Abu Jahal yang sedang dilindungi sepenuhnya dari lapis pasukan bersenjata lengkap. Agar bisa menebas Abu Jahal, Muawis menyerang pasukan musyrikin. Seketika pedangnya menyentuh paha Abu Jahal, dengan sayatan yang sangat dalam, namun tidak membuat nyawa Abu Jahal hilang. Abu Jahal masih bertahan, ia belum juga mati, lantas Muawis bin Afrah juga melukai kaki Abu Jahal, yang membuat tubuh Abu Jahal ambruk, hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Darah pun mengalir deras dari kakinya. Saat itulah Ibnu Mas'ud datang dan mendekati Abu Jahal. Dengan posisi pedang yang terhunus, ia berdiri di tengah Abu Jahal yang penuh luka-luka. Ibnu Mas'ud berniat untuk memenggal leher Abu Jahal, namun sebelum dipenggal, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya, seolah-olah ingin mengucapkan kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud menahan pedangnya, dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bertaubat, menyesali segala perbuatannya selama ini kepada Rasulullah dan umat muslim, kemudian akan mengucapkan syahadat. Namun di masa kritis, tak juga membuat hatinya luluh, ia malah mengatakan, "Sampaikan salamku kepada temanmu Muhammad, bilang ke dia, saya musuhnya dunia akhirat." Abu Jahal tetap menyombongkan diri. Meski ia tahu ajalnya sudah dekat, Ibnu Mas'ud lalu mengangkat pedangnya, dan berakhirlah hidup Abu Jahal di dunia dalam perang tersebut. Ada sekitar 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy yang meregang nyawa dan mati di kala itu. Setelah semuanya sudah ditimbun tanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kubur mereka. Beliau mengajak semua kafir yang berada di kuburan itu untuk berbicara. "Wahai Abu Jahal, wahai Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah," dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. "Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian?" Para sahabat pun terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai?" "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan. Perkataanku itu melebihi mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nah sahabat Islamiyah, begitulah cara Rasulullah berbicara dengan mayat dan kuburan Abu Jahal, yang merupakan sosok yang sangat memusuhi beliau, sampai di akhir hayatnya, ia tak pernah berbalik sekalipun. Demikian pembahasan hari ini, like dan share video ini jika bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam bishawab.